Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam ketemu kembali lewat video pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 7 berbahasa persuasif. Bagian D, menulis teks persuasif. Dengan judul materi penyiapan bujukan ajakan. Menulis teks persuasi dengan teknik yang mudah dan cepat. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai menulis teks persuasi. Kegiatan ini berkait aspek keterampilan. Persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Selain itu, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Dan persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Ada beberapa syarat menulis teks persuasi. Untuk dapat menyusun teks persuasi dengan baik, maka ada dua syarat yang harus kita penuhi. Keduanya syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas, yang artinya penulis harus memahami persoalan yang ditulisnya dengan baik. Hal ini akan terlihat dari diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan penulis. Selain itu, penulis harus jujur kepada pembaca, sehingga kepercayaan akan muncul pada diri pembacanya. Kemudian yang kedua, bukti-bukti. Bukti-bukti mengandung arti penulis memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai satu kebenaran. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, penyiapan bujukan atau ajakan. Sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yakni sebagai teks yang bersifat bujukan atau ajakan. Hal yang pertama harus kita lakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh bujukan ada 3. Yang pertama, mari belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, ayo kita pergi berwisata. Yang ketiga, sayangilah orang tuamu. Akan tetapi, bisakah orang lain mau mengikuti bujukan-bujukan itu? Itulah persoalan penting yang harus kita pikirkan ketika penulis teks persuasi. Pada umumnya, seseorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Kemudian yang kedua, siapkan sejumlah fakta. Baiknya siapkan pula sejumlah fakta dan pendapat yang sekiranya bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Sebelum penulis menyampaikan bujukannya, ia menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan pembaca. Selanjutnya, fakta-fakta itu memang harus terpilih, yakni berupa sesuatu yang sudah dikenali sekaligus memberikan efek psikologis bagi pembaca, yang mungkin berupa rasa takut, marah, kecewa, dan seterusnya. Perhatikan kembali teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali
bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab. Mereka meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Sebelum menulis menyampaikan bujukannya, ia menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan pembaca. Fakta itu memang harus terpilih, yakni berupa sesuatu yang sudah dikenal, sekaligus memberikan efek psikologis bagi pembaca, yang mungkin berupa rasa takut, marah, kecewa, dan seterusnya. Adapun fakta yang disajikan dalam teks di atas berefek pada timbulnya amarah, paling tidak rasa kesal. Selanjutnya, pembaca mengiyakan dan bisa mengikuti bujukan yang kita sampaikan. Demikian penjelasan Ibu tentang penyiapan bujukan ajakan menulis teks persuasif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.